Dahulu saya ingin cerita ini, Al-Habib Ali bin Abdullah As-Seghaf, murid dari Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ada satu Habib di India sana dari bangsa Al-Idrus. Karena dapat kabar dari Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad bahwa gurunya yang akan membuka jalannya untuk menjadi orang yang dekat sama Allah ada di India, bismillah berangkat ke India. Sampai ke tempat gurunya ini, ketemu sama rumahnya, subhanallah. Lalu ketika sampai ke depan rumah gurunya ini, dapatkan gurunya di sana sedang ada selamatan mungkin. Rame. Ini siapa kau? Ali bin Abdullah As-Seghaf. Oh kau tidak diundang, tunggu depan pintu. Capek-capek dari Hadramut ke India ya. Ini tidak cukup 1 hari, 1 minggu, 1 bulan jalannya di padang pasir ini. Duduk depan pintu ini, Habib ini. Dilihat sama gurunya, oh duduk. Oh ya sudah biar. Selamatan terus selesai. Ini air basuh ini. Air kora-kora semua suruh suntuk depan muridnya. Suntuk. Biur ke biur. Disiram air kora-kora. Jauh-jauh dari Yaman untuk belajar tapi disiram air kora-kora, air basuh tangan apa disuruh siramkan semuanya, disiram. Ketika disiram apa yang dilakukan? Ya Allah mungkin ini bekas dari guru saya, disiram, alhamdulillah ya Allah. Semoga dapat berkah badan ini kan. Senyum gurunya. Ayo dah masuk. Makan kalau lapar, sekarang baru layak untuk belajar. Prasangka baik sama guru lihat. Disiram air kora-koranya, air basuh tangannya, diusapkan ke badannya, alhamdulillah. Ini pasti bekas daripada guru saya diusap, alhamdulillah. Semoga dapat keberkahan dari guru saya. Kira-kira antum kalau jalan sekarang, hadir ke majelisnya siapa tuh disiram air kora-kora kayak apa? Misu apa tidak misu? Leren ya, tidak usah belajar di sini, masih banyak guru yang lainnya ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddala al-ulama wa ja'alahu warathatal anbiya. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-habibil mahbub al-habibil ladzi yugharul badru min husni wajhihi wa huwal habibul mustafa min adnan sayyidul aqwan wa khulasatul khulasah min banil insan wa habibul malikid dayyan alladhi a'lallah manarah wa qarraba mazarah wa rafa'a syi'arah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul kiram, para alim, para ulama, para masyayikh, para asatid, kesemuanya tanpa terkecuali yang saya hormati dan saya takzimi, dan tak pula yang saya hormati pula para tokoh masyarakat, Bapak Kepala Desa Bengkak, Bapak Kepala Desa Bangsering, dan Bapak Kepala Desa Alas Bulu yang hadir di tempat ini, dan tuan rumah Bapak Haji Said yang meniatkan majelis ini untuk hall keluarganya, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin hadirat para pecinta Rasul sallallahu alaihi wasallam yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita adalah orang yang gemar pada majelis, maka perlu tahu apa saja adab orang yang mencari ilmu di dalam mencari ilmunya, supaya kita mendapatkan hasil yang maksimal dari apa yang kita dengarkan. Oleh karena itu, berkata Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzabnya, yang bagi lil muta'allim an yutahhira qalbahu minal adnas liyasluha lil qabulil ilmi wa hifdhihi wa istithmarihi. Maka sudah seharusnya bagi seseorang yang akan belajar itu harus membersihkan hatinya, karena di situ tempat Allah menaruh ilmu. Di situ Allah tempat menaruh ma'rifat, di sana Allah tempat menaruh cahayanya Allah Subhanahu wa taala dari semua kotorannya. Supaya hati tersebut
bisa untuk menerima ilmu, menghafal dan merasakan buahnya. Karena sekarang sudah banyak salah, orang belajar dari Google semuanya. Semuanya maklumat diambil dari HP-nya. Perlu diketahui, ya, al ilmu itu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu di hati bukan di tulisan, dan diambil dari hati ke hati. Sekarang sudah mulai kurang ini at-talaqi, ini ngambil langsung duduk dengan orang-orang yang memang ahli ilmu, supaya kita mengambil dari hatinya jatuh ke hati kita pula. Faham ya? Al-ilmu fis sudur la fis sutur. Bukan cuma orang belajar sama kitab terus dia menjadi banyak ilmunya. Orang yang tidak punya guru fasayakhuhu syaiton, maka setan akan gampang bermain-main di telinganya, maka pemahamannya dia akan diganggu oleh setan. Oleh karena itu perlu belajar dengan guru yang pemahamannya tersambung dengan guru-gurunya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya tidak salah paham. Paham ya? Kenapa kok seperti itu? Ya. Karena kalau seandainya saja kita perumpamakan lau ji'ta biwi'ain waskhin. Kalau kamu ini hendak datang kepada sebuah wadah yang kotor, lalu kamu membawa wadah ini untuk mengambil mentega ataupun madu ataupun hal-hal yang berharga lainnya ataupun susu. Tentu orang yang menjual susu, mentega ataupun madu ini ketika melihat wadah yang kotor ini akan berkata apa? Ayo pergi bersihkan dulu tempatnya. Kalau sudah bersih tempatnya, baru tempat ini adalah tempat yang cocok untuk ditaruh madu ataupun susu dan lain sebagainya. Itu untuk hal dunia lah, bagaimana dengan hati untuk yang mau mengambil ilmu ini? Oleh karena itu perlu dibersihkan dulu hatinya, baru hati ini adalah hati yang layak untuk menerima ilmu dari para guru. Paham ya? Dahulu saya ingin cerita ini, Al-Habib Ali bin Abdullah As-Segaf, murid dari Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Tetapi ajaibnya katanya Habib Abdullah, bahwa guru yang akan membawa kamu untuk masuk ke dalam daerah Siddiqiyatul Kubro atau kewalian yang tinggi, ada satu Habib di India sana dari bangsa Idrus. Karena dapat kabar dari Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad bahwa gurunya yang akan membuka jalannya untuk menjadi orang yang dekat sama Allah ada di India, bismillah berangkat ke India. Berangkat ke India dengan ontanya. Ini bukan naik pesawat ya sebentar sampai, ini lewat laut, lewati pakai onta atau jalan kaki dia ke India. Zaman itu 400 tahun yang lalu. Sampai ke tempat gurunya ini, ketemu sama rumahnya, subhanallah. Habib Abdullah menentukan desanya di sini, misal bahasanya kabupatennya di sini, namanya Fulan bin Fulan. Sudah. Ini guru orang wali besar juga. Lalu ketika sampai ke depan rumah gurunya ini, dapatkan gurunya di sana sedang ada selamatan mungkin. Ada selamatan. Rame. Ini siapa kau? Ali bin Abdullah Segaf. Oh, kau tidak diundang, tunggu depan pintu. Capek-capek dari Hadramut ke India ya. Ini tidak cukup 1 hari, 1 minggu, 1 bulan jalannya di padang pasir ini. Tidak tahu berapa lama nih dari Yaman ke India jalan kaki ini. Ketika sampai, ini sudah lapar, gurunya selamatan, dia disuruh tunggu di depan karena tidak diundang di selamatannya. Duduk depan pintu ini, Habib ini. Dilihat sama gurunya, oh duduk, oh ya sudah biar. Selamatan terus selesai, ini air basuh ini, air kora-kora semua, suruh suntuk depan muridnya, suntuk. Biur ke biur, disiram air kora-kora. Jauh-jauh dari Yaman untuk belajar, tapi disiram air kora-kora, air basuh tangan apa disuruh siramkan semuanya, disiram. Ketika disiram apa yang dilakukan? Ya Allah, mungkin ini bekas dari guru saya, disiram. Alhamdulillah ya Allah, semoga dapat berkah badan ini. Senyum gurunya, ayo dah masuk makan, kalau lapar sekarang baru layak untuk belajar. Prasangka baik sama guru, lihat.
disiram air kora-koranya, air basuh tangannya, diusapkan ke badannya. Alhamdulillah, ini pasti bekas daripada guru saya diusap. Alhamdulillah, semoga dapat keberkahan dari guru saya. Kira-kira antum kalau jalan sekarang hadir ke majelisnya siapa tuh disiram air kora-kora kayak apa? Misu apa tidak misu? Leren ya, tidak usah belajar di sini, masih banyak guru yang lainnya ya. Ketika dilihat orang ini sabar, justru dia berbahagia, mungkin ini bekas daripada gurunya, diusapkan ke badannya, senyum gurunya. Ini baru layak jadi santri. Masuk, makan, ayo belajar. Belajar sekarang jadi Ali bin Abdullah Al-Attas. Ali bin Abdullah Al-Attas ini punya hadroh. Ya seperti majelis begini, qasidah itu. Katanya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi yang membuat maulid itu, saya lazam tuh katanya. Saya selalu hadir hadrohnya Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Attas, dan saya melihat dengan mata saya bahwa setiap hadir di majelisnya Habib Ali bin Abdullah Al-Attas, Nabi langsung yang memberikan tuangan minuman kepada setiap orang yang hadir. Setiap majelis dihadiri Nabi Muhammad SAW, walaupun setelah meninggalnya Habib Ali bin Abdullah Segaf. Ya, tapi jadi santrinya gini dulu. Hati-hati yang seperti inilah yang layak untuk mendapatkan ilmu, yang layak untuk mendapatkan rahasia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia mau ngambul sama gurunya, ya sudah selesai sudah. Dia mau ngambul. Kalau sampean dia mau sama gurunya ngambul, terus siapa yang mau bilangi sampean? Ada orang lain yang bisa bilangi kalau sama gurunya dia ngambuli? Orang tua, guru. Kalau orang tua bilangi ngambul, terus siapa yang mau bilangi? Atau kalau dibilangi guru ngambul, terus siapa yang mau bilangi? Paham ya? Hakadha, ya. Oleh karena itu dahulu Imam Syafi'i ketika mendengar ada orang alim luar biasa yang bernama Imam Malik yang duduk di majlis di Masjid Nabawi itu, Imam Darul Hijrah Malik bin Anas, ya, orang yang ta'zimnya luar biasa kepada Rasulullah SAW. Walaupun beliau tinggal di Madinah, tidak pernah memakai sandalnya ketika di Madinah. Kalau hendak buang air kecil ataupun besar, keluar Madinah dulu. Tidak berani kencing dan buang air besar di kotanya Rasulullah SAW. Membaca hadis di depan kuburnya Nabi Muhammad SAW dengan mandi, dengan pakai baju yang paling bagus, dengan adab yang luar biasa, sampai pernah diriwayatkan beliau digigit sama kalajengking beberapa kali, dia diteruskan tanpa ada tampak kesakitan sama sekali. Katanya beliau, saya takut kalau akan memutus sabdanya Nabi Muhammad SAW gara-gara cuma kalajengking yang menggigit kaki saya beberapa kali. Adab depannya Nabi Muhammad SAW. Ketika melihat guru yang super cinta kepada Rasul SAW ini, duduk Imam Syafi'i ini masih kecil di pojok. Ya. Waktu itu Imam Malik membaca kitab Muwatta, hadis yang dikumpulkan oleh Imam Malik, belum ada Bukhari, belum ada Muslim masih ketika itu. Muwatta ini pun karyanya beliau, Al-Imam Malik. Ya. Terus menyebutkan hadis-hadisnya 1, 2, 3, 4 sampai 27 atau 28 hadis. Imam Syafi'i ini aneh, tidak punya kertas, miskin. Akhirnya apa? Lidahnya digini. Ditulis di telapak tangannya. Seperti menulis sesuatu padahal tidak nulis apa-apa. Jadi dia menghafal seakan-akan menulis, karena yang dihafal terus ditulis itu lebih merekat dengan hafalannya. Jadi kalau antum hafal sesuatu, coba ditulis hafalan itu. Itu lebih memudahkan untuk merekatkan hafalan yang kita hafal. Jadi beliau dengan ludahnya bermain di telapak tangannya begini. Dilihat sampai Malik, siapa anak kecil kok kayak nulis, tapi kok nulis di telapak tangannya, pakai jarinya, tidak pakai pulpen, tidak pakai apa. Selesai majelis, ya dipanggil sini. Dipanggil. Datang Imam Syafi'i kepada Imam Malik ini. Apa yang kau tulis ini? Menulis hadis yang kau sebutkan, wahai Imam. Engkau menyebutkan 28 hadis dalam majelis ini. Aku menghafalnya semuanya. Berapa? 28 hadis sekali ngomong langsung hafal semuanya. Tidak pakai tidak pakai rekaman HP ini ya. Langsung terekam dengan sendirinya. Coba, kata Imam Malik.
Disebutkan dari hadis pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima sampai 28, semua yang diucapkan Imam Malik tidak ada salahnya sama sekali. Lalu katanya Imam Malik, ya, fa'ajabathu qira'atuhu wa lazamahu. Qala lahu Malik ya Muhammad. Kan Imam Syafi'i namanya Muhammad bin Idris ya. Imam Syafi'i namanya siapa? Muhammad bin Idris. Ittaqillah, takut kamu sama Allah. Ketika tahu ini bisa ngapal 28 dalam satu kali hafalan. Ittaqillah, takut sama Allah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu. Wajtani bil ma'asi, menjauh dari maksiat. Fa innahu sayakunu lakasan, karena engkau ini adalah orang yang akan mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin annahu qala innallaha azza wa jalla qad alqa ala qalbika nuran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada hatimu cahaya ilmu ini. Lalu kata beliau apa? Fala tudfi'hu bil ma'asi, jangan dihilangkan cahaya itu dengan maksiat. Cahaya itu bisa padam apabila orang yang diberikan amanat cahaya itu melakukan eman-eman. Beda ya, sakitnya orang yang tidak pernah merasakan dengan orang yang pernah merasakan lalu hilang. Faham tidak? Contoh, sakitnya orang yang tidak pernah kaya, dia dalam kemiskinan, itu biasa. Karena dia tidak pernah kaya. Tetapi kalau sudah pernah kaya terus jatuh miskin yang biasanya hidupnya enak, itu sakitnya jauh lebih sakit karena jatuhnya lebih keras. Begitupun orang yang sudah pernah dikasih cahaya sama Allah hatinya, itu perihnya lebih sakit daripada orang yang tidak pernah kena cahaya sama sekali hatinya. Tidak merasa kehilangan orang tidak pernah dapat. Paham tidak sampean? Tidak pernah merasa kehilangan karena dia tidak pernah tahu apa itu cahaya dalam hati itu. Tetapi orang yang pernah dikasih cahaya terus diambil sama Allah itu sakitnya luar biasa. Makanya salah satu doa daripada Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, Allahumma inna na'udzubika min hirmani dzauqis sholihin. Dari Allah, ya Allah saya berlindung kepadamu dari diharamkannya saya ini rasa yang kau berikan kepada orang-orang yang soleh. Rasa dalam sholatnya, rasa di dalam membaca Al-Qur'annya, ya, rasa di dalam berzikirnya, ada rasa. Ini kalau hilang semuanya sudah. Yang tidak pernah ngerasakan ya tidak merasa kehilangan, orang tidak pernah tahu rasanya. Paham ya? Makanya wasiatnya Imam Syafi'i apa? Imam Malik kepada Imam Syafi'i, fala tudfi'hu bil ma'asi, jangan kau padamkan cahaya itu dengan maksiat. Paham ya? Lalu Imam Syafi'i juga pernah laporan kepada gurunya Imam Waqi'. Ini semuanya hafal ini santri-santri biasa. Sakautu ila Waqi'in su'a hifdzi fa arsadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna al-ilma nur wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Saya lapor kepada Imam Waqi' tentang sulitnya hafalan. Imam Syafi'i sulit hafalannya apa ini? Ini kita ini yang lemot sebetulnya. Imam Syafi'i ini kalau baca kitab satunya ditutup, takut kelirik. Kalau kelirik apal langsung. Kalau kita sampai mencret-mencret ngapalkan gini, tidak apal-apal ini. Jadi kalau baca lembaran sini, yang sini ditutup takut kelirik. Kalau kelirik bisa hafal soalnya. Sak lirikan hafal. Ya apa? Sekali ngelirik hafal. Itu Imam Syafi'i. Bersih, tidak ada maksiatnya. Memang dipilih sama Allah. Sudah ada bisarohnya dari Nabi Muhammad SAW, ya, dari Quraisy ini yang akan memenuhi cahaya dengan cahaya ilmu yang dimaksud Imam Syafi'i oleh Rasulullah SAW. Fa'arsadani, lalu beliau itu menasihatkan kepada saya ila tarkil ma'asi, untuk meninggalkan maksiat. Kalau kalian merasa sulit untuk menghafal, tinggalkan maksiat. Wa akhbaroni, dan beliau memberikan kabar kepada saya bi anna ilman nur, bahwa ilmu itu adalah cahaya. Orang sekarang ini cuma tahu dohirnya ilmu, tidak tahu rahasianya. Man yasdad ilman walam yasdad hudan lam yasdad lahu minallahi illa Mereka punya ilmu tetapi dengan ilmunya dia semakin jauh sama Allah Subhanahu wa taala.
Lalu katanya Allah dalam adallahullahu ala ilm dalam Al-Qur'annya. Dia itu disesatkan bukan dengan bodohnya tetapi dengan ilmunya. Berapa banyak orang sekarang kita lihat dia itu dohirnya mengerti ilmu agama, tetapi dia malah membuat agama itu sebagai bahan dia untuk mencari dunianya, sehingga dia disesatkan dengan ilmunya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Lalu Sayyidina Sahal bin Abdullah nafa'anallahu bihi, beliau berkata, ini Sahal bin Abdullah At-Tasturi panggilannya ya. Haramun, kata beliau, haram ala qalbin an yadhulahun nur, kepada hati untuk dimasuki sebuah cahaya, wa fihi, dan di dalam hati tersebut se'un, sesuatu, mimma yakrahullahu azza wa jal, sesuatu yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Harus bersih dulu hatinya. Ya, sehingga orang ini akan mengetahui ilmu dengan benarnya. Ya, kadang-kadang orang ini kurang mengerti hal-hal yang seperti ini, sehingga perlu menjaga adab di depan gurunya. Tawadhu wa khidmatuhul ulama, ya, perlu dia ini berkhidmat kepada gurunya, berprasangka baik, terus dia bersungguh-sungguh di dalam mencari ilmunya. Oleh karena itu, kemarin kita terangkan ketika di Nurul Abrar Ar-Rabbaniyin, ya, sebuah ayat Al-Quran, ya, ayat Al-Quran yang mana Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas itu mengartikan berbeda ayat ini. Dia dikasih ilmu yang berbeda sehingga memahami Al-Quran dengan cara yang berbeda. Tidak akan ada di tafsir manapun ini. Ini ilmu langsung datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'uha rabbuka ilan nakhli anittahidi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'risun. Ya, au fauha rabbuka ilan nahli. Nahl itu arwah. Diwahyukan kepada arwah-arwahnya manusia. Anittahidi minal jibal, hendaknya kalian itu menjadikan dari gunung-gunung. Dikatakan gunung ini adalah para aulia yang diperumpamakan oleh Allah seperti gunung yang tidak berubah dengan segala musim. Karena kehidupan manusia ini seperti musim. Ya, kadang panas, kadang dingin, kadang cerah, kadang hujan, kadang juga penuh dengan petir, gelap gulita dan lain sebagainya. Ya, seperti cuaca ini. Tetapi gunung dengan cuaca apapun dia tidak merubah gunung sama sekali. Gunung tetap dengan kokohnya. Gunung yang dilihat oleh orang 2000 tahun yang lalu sama seperti dengan gunung yang kita lihat, tidak ada perubahan sama sekali. Kokoh dengan segala cuaca. Karena yakinnya dengan Allah, perumpamaan para wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Duduk di sana sama mereka, sama gunung-gunung ini. Ya, wa minasyajari, dan dari pohon-pohonan, apa yang keluar dari gunung, dari ilmu-ilmu mereka, wa mimma ya'rusun, dan dari apa yang mereka lakukan. Summa kuli min kulli thamarat, lalu makanlah dari ahwal wal ulum an-nafi'ah wal maqamat alladhi alaihim. Makan, ya, ambil semuanya sebanyak-banyaknya ilmu mereka, ya. Ilmu mereka, ahwalnya mereka, ya, makomnya mereka. Fasluki subula rabbiki dzulula. Kalau mau jalan kepada Allah di depan mereka harus dengan satu syarat, yaitu tadzallul. Apa? Tadzallul itu merendah di depannya guru. Fasluki subula rabbiki dzulula. Jalan kamu menuju kepada Tuhan kamu, jalan untuk mendekatkan, dengan satu syarat. Allah mengatakan dzulula, yaitu dengan tadzallul itu merendah depan guru. Kalau sudah seperti ini caranya, yahruju min butuniha sarabun mukhtalifun alwanuhu fihi syifa. Jadi tawon akhirnya. Bagaimana? Keluar dari perutnya minuman, yang di dalam minuman itu ada kesehatan, yaitu kalau mau mengeluarkan tawon-tawon yang unggul sehingga menjadi kesehatan bagi masyarakat yang ada di sekitarnya, harus duduk dulu di gunung-gunung para aulianya Allah dengan cara tadzallul di depan mereka. Nanti keluar akan tampak keberkahan bagi santri yang mempunyai sifat seperti ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Mulai sudah hilang hal-hal yang seperti ini sudah. Masalahnya gurunya HP sekarang.
dasar dari apa yang dia baca tidak tahu dari siapa. Yang penting dilihat bagus, share. Selesai acaranya ya. Ya tidak apa-apa bagus, tapi kalau akhad wa talaqi itu nomor satu. Duduk di depan guru itu nomor satu. Jangan dibandingkan dengan siapapun. Faham ya? Oleh karena itu Sayyidina Abdullah bin Abbas, habrul ummah, yang ketika lahir beliau ini didoakan oleh sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihu fid din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan dia itu orang yang faqih di dalam agama dan ajarkan dia ta'wil di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau mau tanya ta'wil ataupun arti daripada Al-Qur'an yang sebenarnya supaya tidak salah paham, tanyakan sama Abdullah bin Abbas, karena dia adalah orang yang tahu apa yang menjadi maksud Allah di dalam Al-Quran tersebut sehingga tidak salah paham seperti zahir daripada lafadznya. Beliau berkata apa? Zalaltu taliban fa'azzaztu matluban. Dulu saya merendah ketika saya menjadi santri dan sekarang saya jadi mulia ketika menjadi guru. Jadi kalau ngeliat guru-guru yang hebat sekarang itu berkatnya dulu ketika merendah ketika menjadi santri. Tidak ada kalau tidak seperti ini. Ada waktunya semua, biarkan indah pada waktunya, itu bagi orang yang berusaha. Tetapi kalau orang yang tidak ada usaha sama sekali terus berkata biarkan indah pada waktunya, itu sia-sia, konyol namanya ya. Biarkan indah pada waktunya itu setelah usaha berat, silakan usaha terus kita menghibur diri karena kita ini pasrah kepada Allah, lalu berkata biarkan indah pada waktunya. Tetapi kalau tidak ada usaha gimana mau indah? Tidak ada indah kalau tidak ada usaha. Itu omongan cuma menghibur diri sendiri karena gagal dalam usahanya. Lalu berkata biarkan indah pada waktu setelah mujahadah, setelah sakit kepala, setelah pusing mikirkan pelajarannya, setelah kurang tidurnya, setelah sedikit makannya, setelah berpisah dengan keluarganya. Ya, harus begitu memang santri ini. Ya, man lam yadzuq dzulla ta'allumi sa'atan tajarra'a dzulla jahlu tula hayatihi. Orang yang tidak mau merendah, capek ketika masa mudanya, berarti dia siap untuk bodoh di masa tuanya. Tidak akan ada terhormat sama sekali dalam dirinya. Tapi kalau sudah capek, siap merendah untuk mencari ilmu ketika masa mudanya, akan mulia di masa tuanya. Itu masa cuma sebentar ketika belajar. Dia akan merasakan hasilnya sepanjang umurnya sampai dia meninggal dunia nanti. Karena itu orang tua jangan ngalang-ngalangi orangnya kalau mau belajar agama. Kadang-kadang yang lemah ini orang tuanya. Anaknya mau belajar ditangisi, anaknya nangis dikuatkan, bukan malah nangis bareng sama anaknya. Paham ya? Syukur sama orang tua nangis-nangisan sama anaknya itu. Kayak mau diapakan? Anaknya mau diajari agama. Memang harus begitu jalannya. Orang tua itu tugasnya menguatkan bukan melemahkan. Paham ya? Saya ini tidak kuat ketika digontor dulu pertama kali. Saya ini alumni Gontor biar antum tahu, yang tidak ada di pondok salaf sama sekali saya ini, kecuali di Hadramut. Militer, dikamplengi mau pulang. Orang tua saya bilang apa? Kamu hidup mati harus sampai lulus di pondok sana. Kalau pulang kau bukan anak saya. Cari orang tua yang lain. Selesai ya. Orang tua. Paham ya? Kalau antum kira-kira anaknya dikamplengi di pondok dibawa pulang apa enggak? Bawa pulang saya dilaporin polisi lagi. Ya begitulah, ya kadarnya ya, sampai kurus badan dikasih obat gemuk. Sekarang gemuk nyari obat kurus, tidak kurus-kurus ini. Dulu saya kurus ini, tidak seperti ini, masih muda sudah gemuk. Kalau saya ini kurus dulu, sampai dikasih obat sinso, obat apa biar gemuk. Tidak bisa, orang kepikiran pelajaran tidak bisa gemuk. Dari mana orang, antum punya masalah sedikit aja tidak bisa tidur, tidak enak makan. Orang kalau kepikiran sama pelajarannya tidak bisa gemuk. Mau dipaksa seperti apa? Gitu memang. Ngapal, kurus ya, makannya banyak, makannya banyak. Jadi badan tidak jadi karena otak ini terforsir.
habis capek sama apa yang dihafal dan dipelajari. Nah kalau sudah lulus baru gemuk. Makanya Habib-Habib Banyuwangi gemuk-gemuk semuanya. Tapi dulunya kurus-kurus. Antum lihat fotonya Habib Hasim sama kurus dulu. Habib Jawad kurus, Habib Bagir kurus, langsing-langsing semuanya. Sekarang gemuk-gemuk. Katanya Taufik, Habib Banyuwangi dikarbit semuanya ya. Soalnya gemuk-gemuk katanya. Ya alhamdulillah, dulunya itu susah belajarnya. Ya, antum jangan ngelihat sudah, oh ini luar biasa. Belajarnya ini gimana? Yang antum pertanyakan kalau ada orang pinter ini dulu belajarnya gimana ya kok bisa seperti ini ya? Pernah enggak antum pikiran seperti itu? Kalau ada orang walinya Allah, kok bisa jadi walinya Allah ya? Caranya seperti apa dulu orang ini kok bisa jadi walinya Allah? Jangan dilihat walinya saja. Kadang-kadang orang enggak tahu proses. Ngelihat orang sukses cuma dilihat ketika suksesnya. Itu sukses itu ada prosesnya, dulu sulit di depannya itu. Lah prosesnya itu yang perlu kita pelajari. Ya bukan suksesnya yang dipelajari, tapi prosesnya. Harus tego. Saya nganter adik saya ini ke pondok. Umi saya. Wah, yang kerasan, yang apa, yang ini. Tidak ada namanya orang tua nangis depan anak itu. Habis jalan baru nangis umi saya sama abi saya ini. Tetapi ketika depan anak tidak ada orang tua nangis. Orang tua itu menguatkan. Bukan kalau sakit sedikit nanti dijemput anaknya apa, tidak ada. Baik anaknya yang sudah di pondok atau yang akan mondok, ini pesan buat sampean semua saya ini. Karena banyak ngeluh nih, apa-apa dikunjungi terus. Akhirnya kepingin pulang anaknya nanti. Dibawakan makanan setiap minggu datang, biarkan. Dikasih makan di pondok, bukan tidak dimakani. Biarkan makan tidak enak, biar tahu rasanya mondok. Biarkan pakai kasur tipis, biarkan. Sekarang tidur enak, dulu tidur di atas sejadah, tidak pakai apa-apa, biarkan. Biar belajar, biar tahu caranya hidup anak-anak itu. Nah, kalau yang mau repot menjadi orang besar seperti apa? Semua itu berproses. Faham ya? Tidak ada orang sukses kecuali itu dengan proses. Dan kita harus pelajari prosesnya, bukan suksesnya. Faham semuanya ya? Ngerti yang punya anak di pondok ini? Faham? Harus tega orang tua. Nangis tidak apa-apa, tapi bukan di depannya anaknya. Jangan malah lomba nangis sama anak ya. Terutama ibu-ibu ini. Paham? Jangan lomba nangis sama anak. Faham ya? Semoga bermanfaat ya. Harus seperti itu. Semua ada prosesnya. Saya ini ketika mondok, ya bukan saya bercerita diri saya sendiri. Ya, saya tidak pernah tahu waktu di Hadramaut itu kabar paman saya meninggal, adik saya menikah, siapa yang meninggal. Andai kan tahu buat apa saya ini? Toh tidak akan pulang saya ini. Justru ganggu hafalan saya iya. Pegang HP kapan? Seminggu sebelum pulang baru pegang belajar. Rasanya tidak mau pulang dari Hadramaut. Orang tua saking bilang suruh pulang. Enak orang belajar itu. Paham ya? Ada orang belajar terpaksa, ada orang belajar karena cinta sama pelajarannya. Lain. Berbeda. Buktinya tidak mau pulang kalau belajar. Kepengen di pondok terus. Karena merasakan enak belajarnya. Tidak sadar tahu-tahu umur 29 sudah ya. Itu pun dipaksa pulang, rasanya tidak mau pulang ya. Belajar. Faham ya? Semoga jadi ilmu yang bermanfaat ya. Hari demi hari semakin membaik. Karena kita ini orang ahli majlis. Makanya saya bilang, perlu adabnya supaya yang didengarkan walaupun sedikit itu memberikan bekas dalam hatinya. Harus merendah, harus dibersihkan hatinya ya. Harus adab di depan gurunya dan lain sebagainya. Supaya kita bisa merasakan hasil yang maksimal di dalam apa yang kita dengarkan dalam majlis-majlis. Setiap majlis ini ada perkembangan dan penambahan di dalam keimanan dan keyakinan kita. Bukan kita ini
menyambut rahmat ilmu cahaya ini dengan tempat yang kotor sehingga tidak layak hati kita ini untuk mendapatkan rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza minni wa la faminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.